Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kurniawan dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Ingin mengerjakan UAS, yaitu menanggapi beberapa materi yang telah disampaikan di pelajaran fikih ibadah. Saya akan menanggapi beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang imsak, yang kedua tentang toharoh, dan yang ketiga tentang zakat. Yang pertama, imsak. Imsak artinya menahan. Selama ini kita mengetahui imsak adalah waktu di mana 10 menit sebelum azan subuh pada saat puasa. Nah, di sini yang dijelaskan oleh dosen, imsak artinya yaitu menahan. Waktu imsak itu bukan 10 menit sebelum azan subuh, tetapi imsak itu artinya menahan, yaitu menahan dari makan. Berarti imsak itu dimulai dari azan subuh itu sendiri sampai dengan maghrib, sampai dengan berbuka puasa. Jadi 10 menit sebelum subuh itu dinamakan bukan imsak, yaitu pertanda akan datangnya waktu imsak. 10 menit lagi akan datang waktu imsak. Seharusnya imsak itu diletakkan di sebelum zuhur dan setelah zuhur. Kenapa? Karena sebelum zuhur itu dari subuh kita sudah puasa beberapa jam, dan disitulah waktu-waktu yang kita merasakan sangat lapar, dan disitu kita wajib diingatkan, yaitu dengan imsak itu. Jadi kalau imsak yang baiknya itu bukan sebelum subuh, tetapi sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Nah, di situ kita bisa diingatkan bahwa kita lagi puasa dan disuruh untuk menahan. Itulah arti imsak, dan ditempatkannya itu di sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Waktu imsak itu satu hari full, tidak cuman 10 menit sebelum sholat subuh. Imsak itu satu hari full seperti kita puasa, yaitu menahan. Artinya imsak itu kan menahan, jadi menahan dari apapun, dari hawa nafsu atau dari makanan itu yang membatalkan puasa. Nah, itu satu hari full. Yang kedua yaitu toharoh. Toharoh dalam arti bahasa artinya itu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh artinya bersuci dari hadas kecil atau besar, dari najis yang menempel di pakaian dan barang-barang yang sehari-hari. Toharoh bersuci itu ada dua hal yang harus kita sucikan. Yang pertama yaitu zohir atau lahir, dan yang kedua itu batin. Zohir atau lahir itu yaitu badan kita. Toharoh bersucinya yaitu bisa dengan berwudu. Berwudu itu menghilangkan hadas kecil, dan untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Batin. Apa sih kotoran batin? Batin itu kotorannya ada banyak. Ada iri, ada dengki, ada sombong. Dan wajib dibersihkan juga. Alat yang digunakan dalam toharoh yaitu air. Air ada banyak, yaitu ada air hujan, ada air laut, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Sedangkan apakah air itu dapat digunakan untuk bersuci atau tidak, itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama air mutlak. Air mutlak yaitu air yang baru pertama dipakai. Seumpamanya kita ngambil dari sumur untuk berwudu, itu air yang baru dipakai mutlak, itu dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Air ini juga sah untuk bersuci.
Yang ketiga yaitu mustakmal. Air ini suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Air mustakmal yang dimaksud yaitu air yang telah kita gunakan untuk wudhu. Setelah kita untuk wudhu ditampung, mau buat wudhu lagi itu udah nggak bisa. Yang selanjutnya yang keempat yaitu mutanajis. Mutanajis berbeda ya dengan najis. Kalau air najis itu seperti air kencing, itu najis, udah memang wujudnya udah memang najis dari awal. Kalau mutanajis yaitu air yang tadinya tidak najis, air yang suci tetapi bercampur dengan hal-hal barang-barang yang najis, jadinya air itu ikut masuk menjadi najis juga. Dan yang selanjutnya ada air khosab. Nah, di sini air khosab itu air yang dipakai tanpa izin seseorang yang memilikinya. Walaupun kita tidak berniat untuk maling, tetapi air itu ada pemiliknya dan kita tidak meminta izin, air itu tidak sah untuk berwudu. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu tentang zakat. Dasar hukum zakat dasarnya yaitu ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Isinya yaitu Allah mengundang orang-orang yang beriman untuk menafkahkan dari sebagian hasil usaha mereka. Zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilaksanakan akhir Ramadan, yaitu sebelum Idul Fitri. Zakat ini dilakuin dengan memberikan zakat sebesar 2,5 kg untuk satu orang. Zakat ini diwajibkan untuk orang-orang yang memiliki bekal, memiliki cadangan makanan untuk malam hari itu. Jika dia tidak memiliki bekal makanan untuk malam itu, maka dia tidak diwajibkan. Yang selanjutnya zakat mal. Zakat mal itu ada bermacam-macam ya dari hartanya, zakat harta. Yang pertama zakat emas, perak dan sejenisnya. Itu wajib dizakatkan apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Yaitu sekitar 2,5%-nya dari yang dimiliki itu. Yang selanjutnya zakat atas uang dan surat berharga. Surat-surat berharga, seumpama kita punya barang yang memiliki surat itu sangat berharga dan udah kita miliki lebih dari 1 tahun, itu wajib kita zakatkan. Yang selanjutnya perniagaan. Yang keempat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Nah, pertanian juga harus berzakat ya. Yang kelima ada peternakan dan perikanan. Ini untuk peternak nasabnya 5 unta. Kemudian beternak unta, kalau sudah memiliki 5 unta dalam 1 tahun itu masih utuh, maka kita wajib zakat. Kalau unta itu berjumlah 5, kalau sapi itu 30, sedangkan kalau domba itu 40. Nah, selanjutnya yaitu pertambangan, industri, dan pendapatan. Pendapatan ini semuanya kita udah berusaha dan dapat rezeki sekitar 10 juta atau berapa. Nah, di situ kita wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari uang itu. Yang selanjutnya yaitu zakat rikas yaitu temuan. Nah, di situ kita wajib mengeluarkan 20% dari barang temuan itu. Itulah sedikit penjelasan yang saya terima dan yang saya bisa sampaikan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.